Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka di dalam ibadah kita di rumah melalui video ini. Saudara-saudaraku, saya harap saudara tetap mempunyai satu kerinduan untuk bisa datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biar hati dan jiwa kita dipuaskan dan kita diberi kekuatan olehnya di dalam menghadapi situasi yang tidak baik seperti saat-saat sekarang ini. Mari kita sediakan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ingin bagikan kepada saudara-saudara tentang seorang tokoh dari Perjanjian Baru yang bernama Stefanus. Stefanus adalah salah satu orang yang dipilih oleh para rasul untuk menjadi diaken pada jemaat yang mula-mula di Yerusalem. Saudara-saudara, setiap orang yang ada sangkut pautnya dengan gereja lokal atau dengan jemaat lokal, sedikit atau banyak tentu ingin melihat jemaatnya atau gerejanya itu bertumbuh dan berkembang. Saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah merasa puas dengan keadaan jemaat kita sekarang ini. Dan saya juga merasakan tidak ada seorang pun dari antara kita yang menyukai stagnasi atau kemacetan, kebuntuan di dalam jemaat kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, kita mendapatkan bahwa pengangkatan ke-7 diaken yang pertama merupakan satu rangsangan, satu dorongan, dan juga merupakan salah satu sebab gereja atau jemaat di Yerusalem dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Mungkin saudara masih ingat apa yang menyebabkan dipilihnya para diaken yang pertama itu. Ada satu masalah di gereja Yerusalem. Orang-orang Yunani mengeluh bahwa para janda Yahudi mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada janda-janda mereka. Nah, dengan adanya kejadian itu, maka kebanyakan orang pada waktu itu akan langsung berpendapat bahwa gereja yang baru didirikan itu akan mengalami goncangan. Tetapi ternyata tidaklah demikian halnya. Kesulitan yang bagaimanapun ada atau bisa bermanfaat. Bahkan salah satu pelajaran yang terbesar yang kita peroleh dalam kehidupan ini ialah tentang kompensasi. Yaitu bahwa
Di setiap kerugian pasti ada keuntungannya, dan di setiap kesulitan pasti ada manfaatnya. Dan kesulitan yang ada di gereja yang baru ini, pada waktu itu dipandang sebagai satu hal yang biasa, tidak dipandang sebagai satu ancaman dari iblis atau akhir dari segala sesuatu, atau sesuatu yang menyebabkan mereka gelisah, khawatir, dan takut. Tapi kesulitan yang dihadapi oleh para rasul berarti bahwa mereka harus cepat-cepat mengambil keputusan dan mengadakan perubahan-perubahan yang bertemu. Dan inilah yang mereka lakukan. Dalam ayatnya yang ke-7, pasal yang ke-6, dikatakan begini, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pertumbuhan dari gereja pertama dulu terjadi. Sebagian besar karena ada orang-orang yang jujur. Ada orang-orang yang rohani. Dan mereka adalah orang-orang yang punya reputasi atau nama baik. Dan mereka diberikan wewenang oleh para rasul untuk mengerjakan suatu pelayanan yang telah ditelantarkan oleh mereka. Ketujuh diaken yang baru diangkat itu telah mengerjakan tugas mereka dengan setia dan dengan kesungguhan hati, sehingga berkat Allah turun atas sidang jemaat, dan mereka sendiri pun merasakan manfaatnya. Mereka sendiri pun mengalami kemajuan rohani di dalam diri mereka masing-masing. Mereka sama sekali tidak merasa terhina dengan pekerjaan yang sebenarnya di bawah kemampuan mereka. Bahkan selama itu terjadi satu proses dalam diri mereka, di mana mereka makin bertumbuh secara spiritual dan juga secara emosional. Lalu Roh Kudus mulai memilih salah satu dari antara diaken-diaken itu, seorang muda bernama Stefanus. Dalam ayatnya yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib di antara orang banyak. Nah, dari ayat ini saudara-saudara menunjukkan bahwa pelayanan Stefanus telah berkembang melewati tanggung jawab yang semula, yaitu untuk melayani para janda anggota gereja. Stefanus telah setia dalam hal-hal yang kecil, dan sekarang Tuhan mempercayakan pelayanan yang lebih luas dan lebih besar lagi. Ini adalah hukum hidup, dan ini juga adalah hukum daripada kerajaan Allah.
Tetapi di sini ketujuh diaken ini telah menunjukkan melalui hidupnya bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat dipercayai suatu pekerjaan dan mereka mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Stefanus telah membuat pekerjaan yang tidak berarti, ya, seperti melayani para janda, yang sebenarnya para rasul segan untuk melayaninya. Tetapi di tangan Stefanus, pekerjaan yang tidak berarti itu menjadi pekerjaan yang sangat mulia. Dan pada akhirnya Stefanus telah mengerjakan pekerjaan Allah yang lebih besar dari apa yang telah diperbuat oleh para rasul-rasul sendiri. Pada diri Stefanus terdapat tanda-tanda dari seorang pelayan Kristen yang sejati. Sepanjang yang dapat saya simpulkan, sedikitnya ada 5 tanda yang terdapat di dalam dirinya. Yang pertama, saudara-saudara, Stefanus adalah seseorang yang membuat barang, sesuatu yang tidak ada artinya, menjadi sesuatu yang penuh dengan arti, dengan cara mengikut sertakan Roh Kudus di dalamnya. Ada pameo yang sudah kita ketahui, yaitu bukanlah apa yang kita kerjakan itu yang penting, tetapi bagaimana kita mengerjakannya, itulah yang terpenting. Saudara-saudara, kita bisa mengerjakan perkara-perkara besar. Kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tapi dengan cara yang biasa-biasa saja. Tetapi juga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi dengan cara yang besar, dengan cara yang sungguh-sungguh. Nah, Stefanus melayani meja, satu pekerjaan yang sederhana, tetapi dia mengerjakan begitu rupa, sehingga pelayanan meja di dalam tangannya menjadi satu pelayanan yang kudus, menjadi satu pelayanan yang sangat mulia. Saya merasa yakin sekali bahwa orang muda yang bernama Stefanus ini sangat dikasihi oleh para janda-janda itu. Dan mereka sangat menanti-nantikan apabila ia datang melewati meja mereka, karena itu akan menjadi berkat bagi mereka. Dengan senyumnya yang manis, dengan kata-katanya, dan dengan pandangannya yang penuh dengan kasih, Stefanus melayani para janda-janda itu. Itulah yang dikerjakan oleh Stefanus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Stefanus adalah penuh dengan karunia dan kuasa. Terjemahan Alkitab yang lebih baik ialah penuh dengan anugerah dan kuasa. Dan inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Anugerah harus lebih dahulu daripada kuasa.
Kuasa adalah hasil sampingan dari anugerah. Dan kalau kita hanya mencari kuasa terlebih dahulu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Sebab itu berarti diri kita yang paling penting. Kita menginginkan kuasa, ada kemungkinan ialah agar diri kita lebih dihargai orang. Mungkin kita bisa menambahkan kata-kata rohani ke dalamnya, tetapi tetap dalam lubuk hati kita yang paling dalam terdapat satu keinginan, yaitu untuk menjadikan diri kita menonjol, dipakai oleh Allah. Tetapi kalau anugerah yang didahulukan, maka itu akan menjadi pusat daripada Allah dan bukan kita yang menjadi pusatnya. Kita berusaha agar Tuhan berkenan dengan hidup kita, walaupun tidak sepantasnya kita menerima perkenanan Tuhan itu. Kalau demikian, maka kuasa akan dicurahkan kepada kita. Semua itu untuk kepentingan kerajaan Allah dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya murid-muridnya mempunyai kuasa untuk menjadi saksi bagi Dia, bukan menjadi saksi bagi diri mereka sendiri. Dan itulah yang dikerjakan oleh Stefanus. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, Stefanus adalah seorang yang penuh dengan roh dan hikmat. Tidak cukup kita punya atau kita penuh dengan roh. Kita juga perlu untuk penuh dengan hikmat. Dipimpin oleh roh dan hikmat, itu akan sangat menguntungkan. Tetapi dipimpin oleh roh dan kebodohan, itu akan banyak membawa malapetaka. Ada orang yang penuh dengan roh, tetapi tidak memiliki hikmat. Yang lain lagi memiliki hikmat, tetapi tanpa roh. Yang mana yang harus kita pilih? Saya katakan kedua-duanya sangat lemah. Tipe seorang pelayan Tuhan, tipe seorang pelayan Kristen memerlukan kedua-duanya, roh dan hikmat. Dia tidak bisa berdiri di atas satu kaki, harus dua-duanya. Dan itulah yang dikerjakan oleh Stefanus. Lalu yang keempat, Stefanus melayani meja, tetapi dia tidak membiarkan pelayanan itu menghabiskan seluruh waktunya. Di sini, saudara-saudara, Stefanus menggabungkan antara pelayanan Maria dengan pelayanan Marta. Seluruhnya Maria kurang baik, dan seluruhnya Marta juga kurang baik. Kita tidak bisa sehari-harian
duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Saya rasa itu juga kurang tepat. Tetapi kita juga tidak bisa seluruh waktu kita habiskan di dapur untuk memerlukan makanan. Itu juga kurang tepat. Jadi kedua-duanya menyebabkan kelemahan. Tapi gabungan antara keduanya itu menyebabkan kekuatan. Dan itu yang dikerjakan Stefanus, menggabungkan antara pelayanan Maria dengan pelayanan Marta. Lalu yang terakhir, yang kelima, Stefanus adalah seorang yang dapat melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan Allah sendiri di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Coba kita bayangkan diri Stefanus ini, segerombolan orang-orang yang marah sedang melempari dia dengan batu sampai dia mati. Sebab apa yang telah dikhotbahkan oleh dia, apa yang telah dikatakan oleh dia. Dan pada waktu itu juga dia bisa memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah yang sangat mulia. Saudara-saudara, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di tempat kita sebagai seorang pelayan Tuhan, terlebih-lebih sebagai diaken di jemaat kita, saya ajak saudara-saudara semua, mari kita arahkan mata rohani kita. Mari kita arahkan pandangan kita bukan kepada hal-hal yang melemahkan iman kita, tetapi mari kita fokuskan pandangan kita kepada hal-hal yang rohani, yaitu yang tertuju kepada Allah saja. Seperti yang dilakukan oleh para diaken di jemaat di gereja Yerusalem. Jadi tidak mengherankan kalau gereja lokal di Yerusalem berkembang dan bertumbuh dengan pesat. Kalau seseorang dengan kaliber pelayanan seperti Stefanus ini merupakan salah satu bagiannya. Tanda-tanda dan pelayanan kita, hamba-hamba Tuhan, melekat pada Stefanus. Dan itu akan menjadi satu rangsangan, menjadi satu dorongan bagi kita semua untuk kita lebih maju daripada hal-hal yang sebelumnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi dorongan bagi kita untuk kita meneladani, meniru apa yang telah dilakukan oleh para diaken pada jemaat yang mula-mula di Yerusalem. Dan kalau itu kita juga melakukannya seperti 5 hal yang ada pada diri Stefanus, maka saya percaya jemaat GSPDI Gria Permata Hijau akan semakin hari semakin bertambah maju. Meskipun hari ini kita tetap beribadah di rumah, tapi ini tidak mengurangi rasa kesetiaan kita kepada Tuhan
dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua, tetap semangat, tetap sehat, dan berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Sampai ketemu di lain waktu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati